Audi ya? Betul, halo Ya, Kak. halo, gimana Audi? Sehat gak? Ya, Kabarnya kalau gimana fisik kira-kira ini? sehat lah. Sehat. Fisik sehat, mental gimana? Gila. Kenapa tuh? Aku pusing banget Kak. Kenapa? Pusing kenapa kamu? Baru putus. Putus? Oh, putus sama pacar kamu. Betul. Oke. Audi, sebelum aku sebelumnya ingin berterima kasih karena kamu udah mau untuk datang ke konseling pada hari ini. Sebelum kita mulai konselingnya, apakah kamu boleh di sini ada inform konsen yang harus kamu isi. Kalau kamu bisa baca dulu, sini ada nama, alamat, usia, jenis kelamin, lalu juga di sini ada ketentuan-ketentuannya bisa dibaca dulu. Kalau misalnya kamu setuju bisa tanda tangan. Aduh, kayaknya rawanya agak berdebu ya, mataku sedikit gatal. Gak apa-apa. Tanggal berapa? 26. Iya. Tapi ya saya nggak nyala sih, emang bocor kayaknya. Mungkin ya. Oke, mungkin bisa dibantu juga untuk membuat kehidupannya. Tunggu sebentar. Ini nggak diisi dulu membuat kehidupannya, Om. Oke. Dah Kak. Oke. Audi, sekarang kamu umur berapa? 19 Kak. 19 tahun. Oke. Oke. Berarti hubungan sama orang tua baik ya? Baik. Hubungan kamu sama teman-teman kamu gimana? Baik juga. Baik juga. Oke. Kamu punya sahabat dekat nggak? Kamu punya sahabat dekat nggak? Ada. Ada. Oke. Oke Aldi, kenapa? Ada apa hari ini? Ada apa? Ya, abis putus. Kamu habis putus. Emangnya sebelumnya kamu pernah sebelumnya kamu udah berapa lama pacaran? Sekitar 2 tahun. Wow, lumayan lama ya berarti ya? Lumayan. 2 tahun. Kamu LDR atau Enggak. Oke, cowok kamu itu oke, pasangan kamu itu lebih tua kah atau lebih muda dari kamu? Oh, seumuran. Kalian ketemu di mana sebelumnya? Kita satu organisasi kampus sih. Organisasi kampus. Emang kamu ikut kampus? Organisasi apa sebelumnya? Kita ikut basket. Ikut basket. Itu eskul gitu kah? Iya. Eskul. Oke. Biasanya kalau misalnya di kampus kan kayak eskulnya tuh ada yang eksternal, ada yang internal. Kamu tuh termasuk yang mana? Sama mungkin pacar kamu ini, kan satu ini ya. Kayak misalnya kan kalau misalnya di internal itu kan misalnya sebutnya tuh UKE, tapi kalau misalnya eksternal tuh UKM. Iya, UKM. Oh, UKM. UKM. Berarti kalian udah ketemu udah lumayan lama ya? Betul. Sejak kapan ketemunya emang? Dari awal jadi maba sih Kak. Ketemunya sejak maba berarti ya? Gimana pertemuan pertama kamu sama dia? Langsung akrab sih. Langsung akrab. Dia orangnya friendly atau gimana? Friendly. Oke. Kan sebelumnya kamu juga udah pernah bilang kan ke di chat itu kalau misalnya kamu mempunyai pasangan kamu ini avoidant. Iya. Pasangan kamu yang avoidant. Anggapannya nggak tahu sih ya, kayak avoidant gitu. Berarti yang avoidant ini tuh pacar kamu? Iya. Oke.
Ya, tapi sebelumnya itu kalian ada kayak sering cekcokan gak sih sama pacar kamu ini? Enggak. Nggak sering cekcokan. Oke, nggak sering cekcokan. Tapi berarti sekarang tuh statusnya tuh masih berhubungan kah atau udah enggak? Dia masih ngechat. Masih chat. Tapi kalau dari kamu sendiri, kamu maunya gimana? Udahan kah atau emang? Nah itu kan banget banget kak. Dia tuh, kita udah putus, dia ngajak putus, tapi dia kayak masih ngubungin aku gitu loh. Terus kayak apa ya, dia kayak nothing happen gitu, cuma kayak masih suka ngajak makan, ngajak pergi. Jadi tuh aku bingung gitu loh, dia kayak apa ya, bingung aku cara ngomongnya. Kenapa? Kayak dia tuh nggak pengen pacaran tapi kayak HTS kah sebutannya. Jadi sebelumnya tuh kalian tuh belum memutuskan untuk pacaran. Enggak, kita udah pacaran 2 tahun, abis itu putus. Oh, putus lalu kalian sekarang masih berhubungan. Ya iya. Jadi ini bisa bilang kayak putus nyambung gitu. Kok kayaknya kakak nggak ngerti ya? Aku maksudnya, kakak kok nggak kayak nggak ngerti omongan aku sih kak? Kakak nggak paham ya? Ya udah, oke. Aku coba tanya-tanya dulu dari awal. Maaf Kan aku ya. udah bilang, aku udah putus. Abis itu masih ngechat aku. Kok sekarang kakak kayak nggak paham sih? Aku harus ngomong berapa kali menurut kakak? Oke. Oke, berarti di sini kamu statusnya masih berhubungan sama dia. Ya, masih berhubungan. Oke, kamu juga minim konflik sama dia. Oke. Lalu kalau mungkin kamu bisa ceritain cara penyelesaian konflik kalian sebelumnya itu apa, gimana gitu. Maksudnya? Oke. Kalian sebelumnya itu pas pacaran itu ada konflik kah atau ada cekcokan kah? Nggak ada. Tiba-tiba Nggak ada. kita putus. Minta putus. Nah, kamu udah pernah ngomongin ini belum ke dia? Udah, tapi ini kayak nggak mau nggak mau ngebahas gitu loh. Dia kayak udah nggak usah bahas lagi, aku ngamut gitu. Oke. Oke, dari kamu sendiri berarti kan dengan kamu yang masih berada di hubungan ini, apa sih yang membuat kamu tetap lanjut di hubungan ini? Karena aku ngerasa kalau aku ninggalin dia kasihan. Oke, berarti memang dari kamu sendiri berarti Kayak aku tuh masih sayang sama dia gitu, tapi kayak dia mau putus ya aku bisa ngelarang apa? Berarti di sini posisinya kamu sama dia tuh masih saling sayang lah ya, tapi Gak jelas sih dianya, nggak tahu, nggak ngerti apa cuma jadi pelarian. Oke. Tapi sebelumnya pas kalian memutuskan untuk pacaran ini, kalian pernah omongin nggak apa sih kayak bayangan nanti pas pacaran gimana dan cara penyelesaian konflik gimana, atau enggak kayak kalian komitmen kah untuk kedepannya? Kalau kakak pacaran gitu? Aku sih sebelumnya jujur aku pribadi belum pernah pacaran, jadi aku nggak pernah. Iya. Ya kan kita kalau misalnya pacaran kan biasa kamu suka, misalnya anggapannya lu suka gue suka lu, ya udah pacaran gitu kan. Siapa sih yang mau, maksudnya baru pacaran dan selama nanti kalau kita berantem atau konflik kita nanti selesainya kayak gini, kan nggak mungkin kak, secara logika, bener gak? Oke. Kok pertanyaannya kayak apa ya, agak aneh ya kak? Oke, maaf ya. Oke, kalau gitu aku pengen nanya yang mungkin yang agak general ya. Oke, kamu ingin putus, tapi di sini kamu bilang kalau misalnya ingin putus tapi tetap kayak pacaran. Aku nganggapnya dia kayak gitu, bukan aku yang pengen gitu. Kamu nganggapnya gitu, tapi di saat kalian tuh masih berhubungan. Gini. Aku pengen konsul apakah pacar aku ini avoidant atau apa. Karena kita udah putus, tapi dia masih ngontek aku. Masih kayak nothing happen gitu. Jadi statusnya tuh kayak masih pacaran, sebenarnya kita udah putus gitu. Oke. Kakak paham kan? Paham. Oke. Sebelumnya aku Enggak, aku rasa kakak harus jelasin dulu, kakak pahamnya apa? Karena dari tadi kakak bilang paham, tapi akhirnya nggak paham.
Oke, aku akan jelasin menurut yang aku tangkap. Kamu punya pacar udah 2 tahun. Lalu kalian tuh lanjut untuk berhubungan karena kalian saling suka. Kalian saling suka. Nah, kalian nggak tahu cekcokan apa. Lalu tiba-tiba putus, dia minta putus, tapi kalian balikan lagi. Kita nggak ada balikan, kita nggak ada jadi balikan jadi pacar kok. Dari tadi aku udah bilang mantan. Nah, nggak paham kan? Tadi bilangnya paham. Oke, aku akan balik ke topik utama kita ya. Jadi, kamu bilang kan kalau misalnya menurut kamu dia itu avoidant. Aku izin tanya dulu, kalau menurut kamu avoidant itu apa? Avoidant tuh dia menghindar kan? Bener dong? Ya, apa ciri-ciri dia dari kayak menghindar ini avoidant? Apa ciri-ciri yang realitanya dia tuh ngelakuin apa sih yang bikin kamu mikir kayak oh dia ini avoidant gitu? Aku ada nanya, kita tuh tujuan pacaran mau apa? Biasa nikah kan? Atau nggak misalnya at least lebih serius, bukan buat mainan. Terus dia bilang udah jangan tanyain aku hal kayak gini, aku lagi nggak pengen jelasin. Aku nanya itu udah kayak selama 2 tahun itu aku udah nanya 3 kali. Abis itu kayaknya aku nggak ngerti kenapa gak lama kemudian dia ngajak aku putus. Abis itu dia masih ngekontak aku, kita baru putus sekitar sebulan. Dia ngajakin terus pergi. Aku nanya dong, lah kamu ngajakin aku pergi gini, kamu tuh pengen balikan kah atau apa? Terus dia bilang enggak, kita nggak akan balikan gitu. Tapi dia masih menekankan kalau kayak udah kamu jangan bahas-bahas ini lagi ke aku nggak mau mikir, kepalaku sakit. Tapi dia masih tetap kayak gitu, jadi kayak apa ya, hubungannya tuh kayak gak jelas gitu loh, di sana nggak jelas. Istilahnya kayak HTS gitu kan nggak mungkin kita ngomong ayo kita HTSan. HTS itu kan hubungan tanpa status, kita nggak tahu ada di zona apa, kita di zona abu-abu. Nggak ada yang namanya agreement di saat sebelum HTS itu kayak ayo kita HTS, aku suka kamu, kamu suka aku, nggak mungkin gitu kan. Ya udah. Oke. Tapi berarti yang aku tangkap tadi itu dari cerita kamu, berarti kamu ini ngerasa dia tuh kayak avoidant karena kayak dia udah putus 1 bulan tapi dia tuh tetap ngecacatin kamu, tetap ngajak jalan dan lain-lainnya. Nah, dari respon kamu sendiri gimana? Aku udah berusaha menghindar sih sebenarnya, karena aku masih yang kayak aku bilang tadi, aku masih sayang sama dia. Aku mau lepas juga kayak agak susah gitu kan, karena kan kita udah nggak cuman baru sebulan 2 bulan gitu, hubungan kita udah 2 tahun. Tapi dari kamu sendiri, kamu masih ada rasa suka kah atau masih rasa sayang sama dia? Sedikit. Gak tau sih, nggak ini sih kayaknya nggak sedikit juga, tapi nggak, maksudnya nggak sampai yang sebucin dulu kayaknya. Berarti untuk saat ini kamu masih bertahan gitu sama dia, tapi dengan hubungan tanpa apa-apa gitu. Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya dia masih ngedeketin kamu, bahkan kayak lebih intens mungkin nanti ke depannya, itu kamu ada kepikiran gak sih untuk mungkin balikan atau mungkin ada harapan untuk dia ke depannya? Balikan ya? Balikan atau harapan ke depannya tuh mungkin dia lebih baik kah atau tidak avoidant? Kalau dia bisa memperbaiki sifat dia, mungkin bisa. Karena gimana pun juga kita udah ngomongnya apa ya, matching. Cuman ya itu aku gak suka sifatnya, jadi dia sebenarnya tuh avoidant atau apa, aku gak ngerti. Kira-kira selain avoidant ini, apa sih yang kamu pengen harapin ke dia untuk dia berubah gitu? Aku rasa lebih kayak kalau ada masalah atau apa-apa gitu, kayak maksudnya emang aku ada kekurangan nih, dia ngomongin gitu, nggak jangan kayak langsung ngilang atau kayak ngajak putus gitu sih. Oke, di sini misalkan dia tuh udah berubah dengan lebih baik dan lain-lainnya, tapi nah kalian tuh memutuskan untuk balikan, tapi sewaktu-waktu ternyata sifat itu masih berulang lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Secara rasional sih harusnya ngomongnya cut off ya. Berarti kamu di situ benar-benar udah kayak udah nyerah gitu, udah kayak udah stop. Oke.
Oke, baiklah. Berarti oke, harapan kamu untuk ikut konseling itu sebenarnya apa? Lebih kayak aku butuh apa ya ngomongnya, kepastian apakah dari cerita ini kakak bisa menyimpulkan dia avoidant atau enggak. Oke, kalau menurut aku sendiri dari cerita kamu itu sebenarnya karena kamu tidak nggak terlalu menyebutkan ciri-ciri yang spesifik avoidant, itu nggak bisa dibilang avoidant juga sebenarnya. Tapi mungkin memang ada harapan dia yang kayak dia tuh mau stay sama kamu. Tapi beberapa saat mungkin ego laki-laki itu sedang naik gitu. Jadi dia memutuskan kayak untuk kayak udah stop dulu gitu. Makanya dia sempat bilang kan kayak udah jangan chat aku lagi, aku pusing dan lain-lainnya gitu. Dan kamu juga dibilang kan sebelumnya kalau misalnya kamu pengen pacaran itu untuk komitmen untuk pernikahan. Tapi di sini dia tuh nggak mau komitmen kan. Mungkin di situ letaknya dia tuh bisa disebut avoidant gitu. Berarti dia avoidant atau enggak? Bisa dibilang avoidant, tapi nggak bisa di spesifik banget karena kita kan juga perlu tes dan lain-lain ya kan. Gitu. Ya mungkin kedepannya bisa ya. Oke, berarti dia avoidant. Abis ini kita harus ribut. Maaf banget ya katanya aku udah emosi, cuman kayak Gak apa-apa. aku tuh kesel tadi kakak tuh kayak nggak paham gitu loh maksud aku. Maaf sebelumnya soalnya aku juga mungkin kurang bisa menyimpulkan apa yang kamu omongin tadi. Oke, semoga aku berharap sih kalian nggak konflik gimana ya ke depannya nanti gitu. Tapi selama ini kalian kalau misalnya ada konflik kalau misalnya ada konflik apa kalian bisa nyelesain nggak? Atau enggak kalau misalnya nggak ada konflik sama sekali, kalian ada nggak bayang satu kayak kalau misalnya ada konflik harus kayak gini, harus komunikasi dan lain-lainnya? Ya aku yang harus inisiatif sih kak. Kamu harus inisiatif. Oke. Makanya egois banget, cowok tuh egois banget, gila. Oke. Kan selain itu semua apakah ada yang mau kamu ngomong lagi? Nggak ada. Oke, Audy. Kamu buru-buru ya sekarang? Enggak sih. Oke. Sekarang abis ini kamu kemana? Mau ke mall sih abis ini. Oke, sama teman kamu kah? Enggak, emang lagi ini kak, lagi ada yang promonya Sansa. Oh, jadi kamu berburu. Jadi kamu Berburu promo kak. berburu promo. Ya emang enak. Kamu tapi suka caji juga? Lebih ke TC sih. Tizi, oke. Ya, Tizi itu sebenarnya emang lebih enak sih dan mungkin lebih murah kali ya. Betul. Ya, oke, Aldi. Mungkin segitu aja sesi konseling hari ini. Terima kasih ya. Makasih kak. Ya. Wah, gue sangat kaget jujur aja.